Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake yang super cantik dan enak banget rasanya. Ini adalah strawberry shortcake dengan rasa manis asam segar dari strawberry dan chantilly cream, ditambah dengan tekstur vanilla cake yang lembut dan fluffy. Padahal dalam cake ini aku tidak menggunakan sama sekali bahan pengembang ataupun emulsifier. Jadi yuk kita lihat gimana cara buatnya. Pertama, di sini aku pisahkan dulu kuning dan putih telur. Untuk telurnya sendiri di sini aku pakai 3 butir ukuran sedang ya. Lalu pada kuning telurnya tambahkan 60 ml susu cair dan 60 ml minyak sayur serta 1 sendok teh pasta vanila. Setelah tercampur rata, masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 60 gram. Ini sebelumnya tepung sudah aku ayak ya. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini adonan kuning telurnya akan aku sisihkan terlebih dahulu karena aku akan kocok putih telurnya. Di sini udah ada 3 putih telur, lalu tambahkan 1 sendok teh cuka masak atau cuka apel. Bisa juga menggunakan perasan jeruk lemon atau nipis. Mixer dengan kecepatan rendah hingga berbusa seperti ini. Selanjutnya masukkan secara bertahap 50 gram gula. Setelah masukin gula, kita pastikan sudah tercampur rata, baru masukkan gula sesi berikutnya. Dan setelah semua gula masuk serta larut, di sini akan aku tingkatkan kecepatan mixernya hingga membentuk meringue yang soft peak. Nah, soft peak sendiri itu akan membentuk jambul seperti ini jika diangkat mixernya. Selanjutnya, sepertiga meringue ini kita akan masukkan ke adonan kuning telur. Ini diaduk rata semuanya dengan teknik lipat atau folding. Setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini akan aku masukkan ke adonan meringue. Untuk teknik mengaduk ini sendiri bernama aduk pancing. Tujuannya untuk menyamakan satu sama lain tekstur antara adonan kuning telur dan meringuenya. Jadi selanjutnya ini akan lebih mudah tercampur dan lebih mudah untuk mengaduknya. Jadi diharapkan adonannya tidak akan keluar banyak udara, alhasil kuenya akan mengembang dengan baik. Nah, ini aku lanjut mengaduk dengan scraper untuk memastikan semua sudah tercampur rata. Dan jika adonannya bagus, nanti akan membentuk lipatan seperti ini ketika dituang ke dalam loyang. Di sini aku memilih untuk menggunakan loyang lebar dan pendek, karena jenis kue seperti ini tuh agak lebih mudah untuk kempes atau menyusut ketika masuk ke dalam adonan yang tinggi. Selanjutnya di sini aku sudah panaskan oven 15 menit sebelumnya, dan kuenya akan kita panggang dengan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 30 menit hingga matang. Di sini aku menggunakan api atas bawah ya. Jika sudah matang, segera keluarkan dari loyangnya agar tidak menciut cake-nya. Selanjutnya, cake akan aku dinginkan terlebih dahulu sebelum kita hias. Untuk frostingnya, di sini aku pakai chantilly cream atau whipped cream yang kita kocok. Di sini aku udah siapkan 150 gram whipped cream bubuk non dairy. Lalu tambahkan 300 ml susu atau air super dingin. Lalu bisa kita kocok hingga mengembang dan kaku. Nah, dengan mengkocoknya hingga kaku, maka kita akan meminimalisir whipped creamnya mencair ya. Jadi whipped cream akan lebih kokoh walaupun berada di suhu ruang. Selanjutnya, ini kuenya udah dingin. Di sini akan aku potong diameter 14 cm. Oh ya, sambil menunggu si cake-nya ini, kita masukkan dulu whipped creamnya di dalam kulkas biar lebih set ya. Di sini aku juga sudah siapkan ring mika ukuran yang sama. Setelah di bawahnya kita beri cake, lalu pinggirannya kita beri strawberry segar. Selanjutnya di bagian tengah dan pinggir-pinggirannya nanti aku akan beri whipped cream atau chantilly cream. Untuk cara pengaplikasiannya sendiri teman-teman bisa lihat langsung di video ya. Nah, seperti ini kira-kira. Selanjutnya akan aku beri potongan stroberi di tengahnya. Lalu tumpuk dengan cake vanilla yang sudah aku potong ukuran diameter 12 cm. Di sini aku potong setengah bagian di pinggirannya dan setengah bagian pinggiran bagian lain ya. Lalu cake-nya disatukan seperti ini, jadi sisa cake-nya itu cuma dikit banget. Setelah cake-nya di cover dengan whipped cream seperti ini, selanjutnya kita akan beri strawberry segar lagi. Oh ya, ciri khas dari strawberry shortcake sendiri itu menggunakan strawberry segar ya, bukan menggunakan selai strawberry. Tapi kalau di sini teman-teman ingin tambahkan selai strawberry juga nggak apa-apa kok menurutku. Bisa disesuaikan dengan selera. Nah, di sini aku sudah taruh lagi cake ukuran 12 cm. Selanjutnya ini tinggal di cover seluruh bagian cake-nya hingga tertutup semua seperti ini, lalu ratakan. Dan setelah cake-nya rapi, kita akan simpan dulu di dalam kulkas minimal 3 jam. Dan ini setelah 3 jam kita masukkan dalam kulkas, whipped creamnya sudah benar-benar set, lanjut kita tarik si ring mikanya. Selanjutnya bagian pinggiran kuenya ini bisa kita rapikan, begitu pula bagian atas kuenya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin berjualan kue ini atau ingin membawa kue ini di perjalanan, untuk sesi lepasin mikanya itu bisa di skip, jadi kuenya pun lebih stabil walaupun berada di suhu ruang lumayan lama.
Dan ini kuenya tinggal kita hias sesuai dengan selera. Di sini aku pakai stroberi segar dan daun mint ya. Biar stroberinya mengkilat kayak gini, tadi aku kasih mirror glazing juga. Dan ini dia strawberry shortcake siap untuk disajikan. Wah, tampilannya cakep banget ya teman-teman. Jadi nggak sabar nih, kepengen nyobain gimana rasanya. Untuk tekstur kuenya sendiri, di sini super lembut dan fluffy. Jadi memang adonan cake-nya itu ala-ala Japanese souffle cake. Yang pasti banyak teman-teman udah tahu gimana teksturnya, seberapa fluffy dan lembutnya. Ditambah dengan chantilly cream yang creamy, dan rasa manis asam segar dari stroberinya, wah ini enak banget. Jadi yuk buat di rumah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.